pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh berbicara tentang kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, judul pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini yaitu berlagak seperti Allah. Dan kita sudah pelajari tentang bagaimana hukuman terhadap bangsa-bangsa. Kemudian akhir dari kota Babel yang besar. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang kejatuhan Raja Gunung di Yesaya pasal 14. Dan pada saat ini Rabu 3 Februari kita akan mempelajari judul pelajaran sekolah Sabat yaitu Gerbang Surga di dalam Yesaya 13 dan 14. Nah, saudara yang kasih, pelajaran kemarin yaitu Yesaya 14 itu adalah sebuah ejekan terhadap iblis yang adalah sebagai bintang timur yang telah jatuh. Kalau di dalam terjemahan King James Version, Lucifer itu adalah light bearer, putra fajar atau pembawa terang di Yesaya 14 ayat 12. Kemudian dicampur dengan ejekan terhadap Raja Babel. Mengapa? Saudara, pada saat kita mempelajari kitab Wahyu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 9, di mana naga itu di ayat 9 menyatakan dia sebagai setan atau iblis. Tetapi pada saat kita melihat di dalam ayat ini yaitu dia yang mencoba, naga itu dia mencoba untuk menghancurkan seorang anak setelah anak itu dilahirkan di dalam Wahyu 12 ayat 5, maka anak itu adalah Kristus, Yesus Kristus. Dan sesungguhnya yang memerintah pada waktu Yesus lahir itu adalah Raja Herodes yang mau membunuh Yesus di dalam Matius pasal yang kedua. Nah, jadi naga di sini adalah iblis dan kekuasaan Roma. Nanti kita pelajari selanjutnya ada Roma kekafiran dan kemudian Roma kepausan yang melambangkan sistem kepausan yaitu satu sistem yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Nah, selanjutnya karena iblis dia bekerja lewat agen manusia. Dengan demikian maka iblis adalah kuasa yang bekerja di belakang Raja Babel dan Pangeran Tirus. Nah, kemudian kita ketahui bahwa di dalam Alkitab 1 Petrus 5 ayat 13 ada orang-orang kudus yang masih berada di Babel. Dan kemudian di dalam Wahyu 14 ayat 8, Wahyu 16 ayat 19, 17 ayat 5, 18 ayat 2, 10 dan 21 di sana dikatakan bahwa Babel sudah runtuh atau sudah rubuh karena mereka memabukkan bangsa-bangsa dengan anggur atau sistem pengajaran yang sesat yang tidak berdasarkan Alkitab. Nah, saudaraku yang kasih, Babel itu adalah dalam bahasa Babel namanya Bab Ili yang berarti gerbang para dewa. Selanjutnya dia menyatakan bahwa itu adalah merupakan tempat masuk ke alam ilahi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal yang ke-11 di mana yang pemula atau yang mula-mula mendirikan kerajaan Babel yang bertentangan dengan sistem pemerintahan Tuhan itu adalah Raja Nimrod yang pada waktu itu. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa ada perbedaan di antara gerbang yang menuju ke surga dengan ada tangga yang dari surga atau dari bumi ini kemudian dia sampai ke surga. Yaitu kalau kita baca dalam buku Kejadian pasal 28 ayat 17, di sana pada saat Yakub dia bermimpi bahwa ada satu tangga di mana para malaikat naik turun dan dia berkata bahwa ini adalah rumah Allah dan sebagai pintu gerbang surga. Oleh sebab itu dinamakan Betel atau El Betel. El itu artinya Tuhan atau Allah dan Bet itu artinya rumah. Jadi Betel itu adalah gerbang surga, pintu masuk ke alam ilahi. Itu yang Yakub namakan Betel yang berarti rumah Allah. Jadi ada dua gerbang di sini.
yaitu gerbang surga di Betel, gerbang Allah di Babel sangat bertolak belakang dalam menjangkau alam ilahi. Karena tangga Yakub dia berasal dari surga dan diturunkan dari langit oleh Allah. Sedangkan Babel itu adalah dengan menara-menara kuil-kuil sigurat dan yang dibangun oleh manusia dari bawah ke atas. Nah saudara, inilah cara-cara daripada manusia yang berusaha untuk mencapai keselamatan dengan usaha sendiri. Saudaraku yang kekasih, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita terima dengan iman. Dan akibat kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, maka buahnya itu adalah kita menurut hukum Tuhan. Jadi kita menurut bukan untuk selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita dengan mengasihi Tuhan, kita menuruti akan perintah-perintahnya. Oh saudara-saudaraku yang kasih, pada saat ini saya mengajak kita supaya kita membuka mata rohani kita, melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita dan bagaimana kita memantulkan atau menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kita mempelajari terus kebenaran firman Tuhan sampai kita mencapai satu kesempurnaan tabiat kita boleh serupa dengan tabiat Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang, maka kita boleh selamat dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita.